Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Indrawati. Saya akan memaparkan materi mengenai cara memilih dan memanfaatkan media dalam komunikasi kesehatan. Upaya mewujudkan kesehatan masyarakat terutama dilakukan dengan melakukan perubahan perilaku kesehatan melalui komunikasi kesehatan. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu teknik memilih media dalam komunikasi kesehatan, kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan media tersebut dalam komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan proses penyampaian pesan kesehatan dari komunikator melalui saluran atau media tertentu kepada komunikan dengan tujuan agar tidak terjadi salah persepsi, atau cara mudahnya adalah komunikator dan juga komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Selanjutnya, media komunikasi kesehatan adalah semua sarana atau upaya dalam menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator melalui media cetak, elektronik atau media luar ruang sehingga pengetahuan sasaran dapat meningkat dan pada akhirnya dapat mengubah perilaku ke arah yang lebih positif terhadap kesehatan. Jadi, media atau alat peraga dalam komunikasi kesehatan dapat digunakan sebagai alat bantu promosi untuk mempermudah informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kesehatan memiliki tujuan utama yaitu mengubah pengetahuan masyarakat agar terbentuk perilaku sehat sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian manfaat dari media komunikasi kesehatan tersebut, yang pertama membantu mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman, kedua mencapai sasaran dan merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain, yang keempat mempermudah penyampaian pesan dan menimbulkan minat sasaran pendidikan. Umar Hammalik, Jamarah, dan Sadiman dalam ADRI mengelompokkan media komunikasi kesehatan dalam dua kelompok. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, contohnya adalah radio. Kemudian yang kedua adalah media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam visual saja, contohnya adalah layar plasma. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan juga gambar sekaligus. Contoh dalam media ini adalah film. Kemudian yang berdasarkan fungsinya, media dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah media cetak, yaitu suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual saja, biasanya terdiri dari gambar dan juga sejumlah kata. Kelebihan dari media cetak antara lain yang pertama tahan lama, mencakup banyak orang, dan juga biayanya pun juga relatif murah atau tidak terlalu tinggi. Kemudian kelemahan dari media ini yaitu tidak dapat menstimulasi suara dan juga efek gambar serta mudah rusak. Contoh dari media cetak ini yaitu surat kabar atau pamflet. Kemudian yang kedua adalah media elektronik, yaitu suatu media bergerak dinamis, dapat dilihat, didengar, dan dalam penyampaian pesannya melalui alat bantu elektronika, contohnya adalah film. Yang ketiga adalah media luar ruang atau media papan billboard, yaitu suatu media yang penyampaian pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak atau elektronik secara statis. Kelebihan dari media ini yaitu informasinya umum dan juga hiburan, lebih menarik karena ada suara dan juga gambar. Kelemahannya biayanya relatif tinggi, sedikit rumit, dan ada juga yang memerlukan listrik atau alat canggih. Contohnya adalah videotron yang biasa kita lihat di jalan-jalan. Dalam memilih media dipengaruhi oleh metode yang akan kita gunakan sebagai saluran penyampaian pesan kepada sasaran. Beberapa metode yang bisa kita gunakan, yang pertama adalah metode komunikasi perorangan, contohnya adalah wawancara. Kemudian metode komunikasi kelompok, contohnya adalah diskusi kelompok. Yang ketiga adalah metode komunikasi massa yang umumnya bersifat tidak langsung atau satu arah saja, contohnya adalah sinetron. Jadi dalam memilih media komunikasi, kita harus menyesuaikan dengan sasaran yang akan menjadi target dalam penyampaian pesan kita. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam komunikasi kesehatan tidak dapat lepas dari media, karena melalui media pesan dapat disampaikan
dengan mudah dan juga dapat dipahami lebih menarik. Media juga dapat menghindari salah persepsi, memperjelas informasi, mempermudah pengertian, dapat mengurangi komunikasi yang verbalistik dan juga memperlancar komunikasi. Demikianlah paparan mengenai cara memilih dan memanfaatkan media dalam komunikasi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.